setiap saat. Ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. I trust in God. I know He cares for me. On mountain peak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My Heavenly Father watches over me. I trust in God. I know He cares for me. On mountain peak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My Heavenly Father watches over me. My Heavenly Father watches over me. My Heavenly Father watches over Shalom. Oh, haleluya. Bersukacita, bersyukur pagi ini. Di hari yang baru kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa.
Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan kemenangan yang telah Tuhan sediakan buat kami. Bersyukur buat kehidupan yang Kau beri buat kami. Bersyukur buat sukacita, kesehatan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di dalam rumah-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Allah yang hidup. Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Yang tertinggi, yang terbesar di atas segalanya. Dan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami datang mempersembahkan seluruh hidup kami. Seluruh tubuh jiwa roh kami. Hanya untuk Engkau pagi ini Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban. Kami tanggalkan segala pergumulan kami di bawah kaki-Mu. Bukan milik kami lagi Tuhan. Tapi milik-Mu Yesus Juru Selamat kami. Kami mau memuji Engkau dengan penuh kebebasan. Kami mau memuji Engkau dengan kemenangan yang telah Tuhan persiapkan buat kami. Engkau yang mengetahui setiap keberadaan jemaat-Mu pagi ini. Engkau yang datang sebagai penyelamat kami. Kami siap diselamatkan oleh-Mu. Kami siap terima kemenangan, jamahan, pemulihan, kesembuhan, kebangkitan, sukacita, kelepasan yang daripada Tuhan pagi ini. Dan dengan otoritas nama Yesus, kami menolak segala kuasa gelap, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu kami pagi ini. Dengan otoritas nama Yesus kami menolak Engkau, kami usir Engkau keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Dan dengan kuasa Allah, kami mau bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan pagi ini. Haleluya Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, saya merasakan Dia hadir di sini pagi ini. Sesuai firman-Nya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Amin. Bapak Ibu menyembah Tuhan ketika situasi baik-baik saja mungkin begitu mudah. Tetapi menyembah Dia di saat-saat tersulit dalam hidup kita adalah penyembahan yang terdalam di hadapan Tuhan. Dia tidak menolak hati yang hancur. Dia ada di saat-saat tersulit dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama menyembah Dia. Sama-sama mempersembahkan waktu ini hanya untuk Tuhan. Muliakan namanya. Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan terima anugerah-Nya. Dalam kudus hadirat-Mu, menghampirimu Tuhan, hampiri tahta-Mu, tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh Kau sumber kekuatanku, Yesus. hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Dan ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau Ku nyata di yakin sini Tuhan. Kau nyata di Dan sini. kemenangan terjadi di sini. Terjadi di Oh sini. haleluya. Dan ku
menyembah. Ku menyembah Dalam kudus hadirat. dalam kudus Haleluya. hadirat-Mu. Haleluya. Hampiri Haleluya. tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kekuatanku Hanya dalam hadirat. hanya dalam hadirat-Mu. Panggil namanya. Yesusku, Engkau segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Dan ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi segenap hatiku Tuhan. Katakan segenap hatiku memuji-Mu. Allah yang besar, Sungguh besar Kau Yesus. Allah yang besar. Segenap hatiku Hanya katakan Dia besar. Kau Oh Dia besar, besar. Kau besar. Allah yang besar. Kau besar. Sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak Ku terbatas. yakin Ku yakin Kau Kau nyata nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Dan ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini. haleluya. Ku rasakan Haleluya. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Biarlah setiap hati datang menyembah Tuhan. Persembahkan pujian bagi namanya. Haleluya. Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Allah kekuatan. Allah sumber kemenangan. Allah segalanya. Haleluya. Yesus haleluya. Layak dipuji. Layak disembah. Layak ditinggikan. Layak dimuliakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau ditinggikan di sini Tuhan. Kau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kau
Engkau dimasyurkan di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini dan ku rasakan Ku rasakan kuasa Tuhan yang tak kuasa terbatas. yang tak terbatas. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi haleluya. di sini. Aku yakin Kau hadir di sini. Kau di sini. Ku rasakan Haleluya. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. Haleluya. Kesembuhan. terjadi Oh, dan kelepasan. kelepasan terjadi di sini. Oh, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri pagi ini. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Haleluya. Silahkan beri salam kiri dan kanan. Oh, haleluya. 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 Bapak Ibu, setiap perkataan deklarasi iman kita, surga mendengar, amin. Surga bergerak, amin. Dan musuh gemetar, temboknya dikoruntuh, amin. Bapak Ibu yang percaya akan perkataan iman kita, berkuasa. Boleh tepuk tangan bersama dengan saya di atas kepala? Yuk. Kita memberikan pujian, kita deklarasikan kemenangan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Na 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 oh na 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 Haleluya. na 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 Sama-sama kita katakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat Atas apa? atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti. Dengan pasti, dengan Nyatakan. iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah. Bangkitlah dan perkatakan berkat Syukur Tuhan. atas hidup yang Oh, diberikannya. terima kasih Tuhan. Katakan. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di Kedahsyatannya. kedahsyatannya di hidup. Katakan. Katakan. Imanku Berkata apa? berkata, Tuhanku Katakan dengan keras. hebat. Oh, Yesusku yang kekuatan. berkata, Aku kuat. kuat melangkah bersamanya. Kita angkat tangan kita. Ku memuji, Haleluya. ku bersorak, Kita angkat tinggi pancinya. mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi Dan ku bersorak. ku bersorak. Haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Haleluya.
kasih Tuhan. Tuhan berkata pagi ini, jangan takut. Aku ada di depanmu, berjalan di depanmu sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kuasa maut telah dikalahkan oleh apa? oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darahmu Yesus. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh. Semua musuh telah ditaklukkan. Oleh apa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Serukan. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia bangkit. Oh, Dia naik ke surga. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Katakan. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kuasa maut telah dikalahkan Hanya oleh darahmu Tuhan. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Oleh kebangkitan Yesus. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Mau bangkit Dia Tuhan. bangkit. Maut. Maut telah dipatahkan, kita cari lebih dari pemenang. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut tadi patahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Yesus hidup, Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Karena Dia hidup. Yesus hidup, Oh Yesus. Dia bangkit. Haleluya. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Oh haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Bapak Ibu percaya bahwa Roh Allah ada di dalam kita. Dialah yang menjamin kemenangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari Roh Kudus bekerjalah, berdaulatlah, berkuasalah atas hidup umatmu di tempat ini. Mengerjakan mujizat demi mujizat, mengerjakan kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Yang hidup Penuhiku penuh
hatiku untukmu Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidup. seluruh hidupku di altarmu, Menyembahmu Tuhan. menyembahmu. Oh Roh Kudus, Kau disambut di tempat ini. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Dan ku hidup ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. dan ku buka hati untukmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih Kau ambil alih seluruh hidup. seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahannya, Roh Kudus berserah penuh di dalam di hadirat. hadiratmu. Kau yang Kau ambil alih seluruh seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Jamahanmu Jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Saya undang semuanya bangkit berdiri. hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap pribadi. Terlebih Tuhan, pagi hari ini lewat firman Allah yang disampaikan, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Engkau meneguhkan iman percaya kami Bapa, dan kami boleh senantiasa berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami boleh Tuhan senantiasa Tuhan berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah turun atasnya. Kebenaran firman-Mu boleh disampaikan bagi kami semua. Segala kuasa iblis yang ingin merintangi pemberitaan firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami. Hanya Allah sendiri yang berdaulat atas pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan di tengah-tengah kita Ibu Pendeta Muda Lasma Naigola. Ya, beliau ini pernah melayani setahun yang lalu ya di tempat ini di fellowship kaum bapak, kaum ibu dan lansia kalau tidak salah ya. Dan puji Tuhan pagi hari ini beliau ada dan bersedia melayani firman Tuhan. Beliau ini adalah melayani di gereja Pentakosta ya Bu,
di daerah Antapani. Ya, puji nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar semuanya? Oke, jawabannya mesti Alkitabiah ya. Jawabannya ada di Kejadian pasal pertama ayat yang ke-31. Tapi sebentar, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lasma, tadi sudah disampaikan sama Pak Yosia. Yang pasti saudara, suami saya ada satu dan itu limited edition saudara ya. Namanya Binsar Sagala, Pendeta Binsar Sagala. Jadi segala ayah, segala rupa, segala hayang saudara. Baik, puji Tuhan. Dan kemudian milik pusaka Tuhan, Tuhan anugerahkan atas keluarga kami, itu ada Kezia berusia 23 tahun nanti di bulan Juli, dan kemudian Berta berusia 22 tahun nanti di bulan September, dan kemudian Caleb berusia 17 tahun di bulan Juli. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, waktu saya bilang saya Lasma, Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong bilang begini, hai Ibu Lasma. Oke gitu ya, supaya saya merasa diterima di tempat ini. Nama saya Ibu Lasma. Mana tangannya? Ini masih pagi, masih bergairah, masih antusias. Nama saya Ibu Lasma. Nah itu saudara. Jadi saya benar-benar merasa diterima di tempat ini. Jadi saya bisa dengan leluasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayo sekarang buka Alkitabnya. By the way, on the way, busway, terima kasih untuk kesempatan, untuk Bapak Gembala, Wakil Gembala, Ketua Pengurus, semuanya yang memperkenankan saya boleh melayani di tempat ini ya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sudah dibuka Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31 bagian A. Yang bawa Android, smartphone-nya dibuka aplikasinya, dipastikan ada aplikasi Alkitab ya, bukan hanya TikTok ya, terus kemudian WA, terus kemudian apalagi saudara IG, jangan hanya cuman itu doang ya. Oke baik, sudah ada Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31 bagian A, sudah dapat? Boleh tolong dibacakan 2-3 ya. Maka Allah melihat apa yang dijadikannya itu semuanya, apa katanya? Sungguh amat baik. Dan yang terakhir itu Allah membentuk keberadaan manusia, perhatikan saudara, berarti waktu Tuhan membentuk hidup saudara dan saya, endingnya Tuhan katakan, sungguh amat baik. Waktu Allah selesai membentuk binatang melata dan lain sebagainya saudara, dia cuma bilang begini, sungguh baik. Tapi kalau waktu dia sudah membentuk setiap kehidupan saudara dan saya, dia katakan sungguh amat baik. Lihat mulut saya semuanya, lihat mulut saya semuanya. Sungguh amat baik. Gimana kabar semuanya? Ditepuk-tepuk terus bilang begini, kamu aku sungguh amat baik. Bilang begitu saudara. Kasihan loh Bapak Yosia loh, gak ada temennya loh. Pak boleh ngomong ke istrinya Pak. Baik, puji Tuhan. Yes, pastikan ya. Pulang dari tempat ini, saudara kalau ditanya, gimana kabar kamu? Sungguh amat baik. Mulai sekarang para WL juga. Kalau para WL nanya, gimana kabar semuanya? Sungguh amat baik. Jawabannya sesuai dengan Alkitab. Katakan amin, saudara ya. Oke, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama, saudara. Bagaimana saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya mau kasih tahu begini. Ini penting, sama-sama bilang saudara. Ini penting. Amin. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus itu penting. Enggak main-main saudara. Pastikan setiap saudara dan saya itu wajib hukumnya bukan sunnah. Kalau sunnah itu saudara dilakukan apa enggak dilakukan itu enggak jadi masalah. Tapi kalau wajib hukumnya saudara dan saya mesti mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Amin. Haleluya. Ini penting, sekali lagi bilang ini penting. Penting saudara. Siapa yang memimpin kita? Kita mesti tahu dan kita harus menelaah siapa yang memimpin kita. Betul saudara?
Hitler itu bukan ujuk-ujuk, ujuk-ujuk saudara. Bahasa Indonesianya mungkin tiba-tiba. Hitler nggak tiba-tiba jadi seseorang yang kejam. Tapi dia punya seorang pemimpin yang memang melatih dia untuk jadi pribadi yang kejam. Siapa itu? Ayahnya sendiri. Ahok nggak mungkin punya integritas dalam melakukan pekerjaannya. Perhatikan, garis bawahi. Pekerjaannya ya saudara ya. Soalnya saudara langsung seperti mengerenyut. Ahok, gue tahu dia gitu loh. Nah, saudara, karena ayahnya everyday selalu mendidik dia, mengingatkan dia, Ahok nanti kalau kamu sudah bekerja kamu harus hidup jujur. Ayahnya melakukan hal itu, dia punya integritas yang luar biasa. Dan itu Ahok lihat, demikian pula juga Hitler. Dia lihat ayahnya kejam dalam mendidik dia saudara, maka itu juga yang dia kerjakan. Saudara perhatikan, seorang pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Tapi kemudian saudara, demikian pula juga orang yang dipimpin itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan pemimpinnya. Tapi kemudian saudara, pertanyaannya begini saudara. Yang dipimpin itu harus punya respon yang benar, katakan amin saudara. Harus bisa punya respon yang benar. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakannya sesuatu yang memang dia lihat dari pemimpinnya. Itu yang benarnya saja. Oke, paham ya? Paham ya saudara ya? Perhatikan, dipimpin oleh Roh Kudus itu penting. Makanya kita mesti tahu saudara, siapa yang memimpin kita itu mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Selanjutnya saudara dan saya harus punya respon yang benar saat kita dipimpin oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin dengan yang dipimpin itu seperti sebuah koin, punya ada dua sisi yang gak bisa dipisahkan. Betul ya? Jadi pemimpin dengan yang dipimpin itu seperti koin yang gak bisa dipisahkan sisinya saudara. Tapi kemudian bagaimana respon saudara dan saya mau dipimpin. Jadi pribadi yang mau dipimpin. Loh saudara, Yesus seorang pemimpin yang sempurna. Perhatikan saudara, Yesus seorang pemimpin yang sempurna. Eta si Yudas Iskariot. Teuingeun eta si Yudas dia jual Yesus. Betul gak? Bagaimana respon yang dipimpin? Yesus tuh udah pemimpin yang sempurna saudara. Petrus, atau eta teuingeun si Petrusnya karek dinner together gitu loh sama Yesus. Saudara, besoknya dia malah yang menyangkal Yesus 3 kali deui. Jeung nu bodona deui teh setiap ayam berkokok dia, saudara, menyangkal Yesus. Halo, sangat tergantung dengan respon kita. Seperti apa pemimpin kita saudara, respon kita harus benar, katakan amin saudara. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan ini katakan demikian, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Aduh leutik pisan di ditu mah teu katingali ku saya. Gusti nu agung, keheulanan-keheulanan eta teu kaciri ku saya, jeung teu make kacamata deui saya teh 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal Roh Allah, setiap roh yang mengaku kela. Semuanya baca, jangan saya aja yang baca, jangan saya yang baca. Di dia makapan katingali, betul? Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Demikianlah kita mengenal Roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Perhatikan saudara, saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus, itu penting. Katakan amin saudara. Tapi kemudian bagaimana saudara dan saya mengerti responnya seperti apa? Responnya mesti seperti ini saudara. Demikianlah kita mengenal Roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kita mesti ngerti bahwa setiap kita waktu kita mengaku terima Yesus dengan mulut, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan, engkau dan aku itu berasal dari Allah, katakan amin. Berarti begini saudara, waktu Allah
Selesai membentuk segala sesuatunya, dia hanya berfirman. Tapi waktu Allah membentuk kehidupan manusia, dia memberikan nafasnya buat hidup saudara dan saya. Very different. Perhatikan, jadi maksudnya begini, seluruh keilahiannya Allah itu termanifestasi atas hidup saudara dan saya, katakan amin. Haleluya, amin saudara, amin, amin. Mau dipimpin oleh Roh Kudus, jangan roh yang lain saudara. Ya, sebab firman-Nya katakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku, kita sudah mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi setiap kita ini adalah roh Allah itu sendiri, katakan amin saudara. Karena nafasnya Allah itu termanifestasi atas hidup saudara dan saya. Lihat kiri kanannya, tong main-main, katakan amin saudara. Makanya kemudian saudara dan saya mesti benar-benar saudara mengenal roh Allah kita, saudara, katakan amin saudara. Karena dia memang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kita mesti mengenal betul Roh Kudus itu saudara, karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu. Tapi don't worry, be happy saudara. Firman-Nya katakan, waktu kita sudah mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, kita berasal dari Allah. Kita sendiri hidup dalam kepenuhan Roh Kudus itu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi digaplok, didinyate Roh Kudus eta oge, bilang gitu saudara. Selanjutnya, ayat selanjutnya, teka ciri keneh saudara. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 bilang begini saudara. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah apa katanya saudara? Baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Katakan amin saudara. Kan kita sudah mengakui dan kemudian kita bilang begini. Konsep lahir baru itu benang merahnya begini. Mempersilahkan Yesus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin saudara. Dan hidup dan berkuasa penuh atas kehidupan saudara dan saya. Katakan amin saudara. Jadi kemudian firman-Nya katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi kitanya mesti mau digerakkan oleh roh itu, katakan amin saudara. Enggak sakarepnya. Polototan kiri kanan. Enggak bisa. Kalau kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu, saudara, sebagai kesatuan Tritunggal itu, saudara, sudah tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mesti mau dipimpin oleh roh itu. Enggak bisa lagi saudara. Enggak bisa lagi saudara dan saya sakarap hidup saudara. Enggak bisa. Itu namanya saudara sedang mengkhianati kepribadiannya Yesus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Allah bulasma. Kening edun heuh. Teu main-main. Oh, memang penting saudara. Memang enggak main-main dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Karena sejak kita mengaku dengan mulut, saat itu kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Dan kita mesti mau dipimpin sama Roh Kudus. Loh perhatikan saudara. Kalau saudara punya handphone, betul? Saudara kan harus mempergunakan handphone itu supaya jadi indah, supaya jadi bermanfaat, supaya jadi bisa ketahuan tuh kualitasnya si handphone itu. Kan harus ngikutin annual booknya, betul gak saudara? Sampai bikin ngadek-dek saya ngomong, ayo. Harus ngikutin aturannya kan, ada aturannya. Kalau misalnya layar handphone saudara kotor, saudara harus lapnya dengan sangat baik. Bukan berarti waktu dia kotor dan kemudian saudara seseh, saudara. Saudara semplungin itu ke rinso, terus direndam di rinso. Saudara bukannya jadi indah handphone itu. Bukannya dia bisa jadi berfungsi dengan maksimal saudara. Enggak, kalahkah rusak. Paham saudara? Ngerti maksudnya? Kita mesti ngikutin aturannya si handphone itu. Sama saudara, waktu kita hidup dalam roh itu saudara perhatikan. Kita mesti mau dipimpin oleh roh itu. Atas hidup saudara dan saya katakan amin. Mana pemain musik? Dilarang hokcai? Masih bertugas? Hidupku bukannya aku lagi. Terus? Tapi Yesus dalamku. Masih ingat lagu Pentakosta? Hidupku. Saya kan mainnya di sini, kenapa mainnya di yang lain saudara?
Jangan ada dusta dong di antara kita. Lamku, keren, pinter pisan. Lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Udah gak usah diterusin Om. Soalnya saya gak hafal selanjutnya. Cuman Om yang hafal. Ya udah tuh sok. Tetap di situ ya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Paham ya saudara ya? Amin ya saudara ya? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekarang menjadi pertanyaan, saya suka dengan pertanyaan saudara. Mengapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Karena ini saudara, kita lihat sama-sama. Firman-Nya katakan demikian. Kembali lagi teka ciri saudara. Yohanes pasal yang ke 16 ayat yang ke 13. Firman-Nya katakan, kita baca sama-sama 2-3 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wow saudara, kenapa kita mau dipimpin oleh Roh? Karena Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Katakan amin saudara. Seluruh area kehidupan kita akan dibawa kepada kebenaran. Nggak bisa kita saudara di gereja, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kemudian di keluarga saudara, hidup kita berbeda. Nggak bisa begitu. Karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus saudara, itu membawa kita kepada seluruh kebenaran Roh itu sendiri. Katakan amin. Jadi kita nggak bisa lain-lain. Di kantor kita beda. Saat di rumah ada saudara, di rumah benar saudara hidup dalam kebenaran. Tapi pas ada di kantor di tempat pekerjaan, waduh saudara liciknya luar biasa. Waktu dia ada di tempat usahanya, ngeciain orang saudara. Saudara pernah menemukan orang-orang yang seperti itu? Pernah saudara? Atau kita mau belajar sama-sama begini saudara? Eta orang sih nama euy. Ini penting saudara, kesadaran ini penting. Supaya kita mau dipimpin oleh Roh, katakan amin saudara. Amin saudara, kesadaran bahwa kita ini masih plin-plan, masih hidupnya seenaknya, saudara gak mau dipimpin sama Roh, yang seharusnya membawa kita kepada seluruh kebenaran itu penting kita mengakuinya. Supaya kemudian Roh Kudus akan terus menggiring kita untuk ada dalam kebenaran, katakan amin. Kalau kita gak mengakui saudara bahwa kita sedang melenceng, sulit saudara, gak bisa saudara. Jadi kita harus penuh dengan kerendahan hati. Katakan amin saudara. Mengakui, saya lagi gak benar nih. Katakan amin. Dan kemudian Roh Kudus diaktifkan kembali. Waktu kita menyadari, waktu kita lagi gak benar. Yuk saling lihatan kiri kanannya, saling lihatan. Jangan lihat saya, ada saya menggelis tidak tiba reton lagi. Lihat kiri kanannya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, yang tercinta. Saudara lihat kiri kanannya. Hei, Roh Kudus bawa hidupmu ada dalam seluruh kebenaran. Katakan amin saudara. Amin. Tuh si Oman bikin ngobrol jadi nate. Padahal suruh lihat kiri kanan kalakan udah tukang udah diajak ngobrol gerak. Haleluya. Amin saudara. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara pastikan setiap kita itu setiap hari dibawa kepada seluruh kebenarannya. Saudara tahu nggak sekarang ini marak saudara. Orang mengakui bahwa dirinya itu mengalami bipolar. Punya kepribadian yang berbeda atau kepribadian yang ganda gitu loh saudara. Dalam satu pribadi ini saudara, tapi kepribadiannya itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau dia menghadapi satu masalah ini, kepribadiannya berubah. Menghadapi satu permasalahan lain, kepribadiannya berubah saudara. Dan sekarang marak orang tuh senang banget ngelabelin dirinya punya kepribadian yang seperti itu. Saudara tahu apa sebabnya? Karena dia selalu tidak bisa membawa jati dirinya
menempatkan jati dirinya dimanapun dia berada. Selalu berbeda-beda, penuh dengan kemunafikan. Di gereja, pelayan, saudara dan sebagainya, saudara ya. Terus kemudian jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi di rumah, saudara, dia sangat berbeda. Di tempat pekerjaan, di dalam fellowship yang lain, tempat yang lain berbeda, saudara. Enggak hidup dalam kebenaran, saudara. Nah, ini saudara, hal-hal yang seperti ini yang membuat kemudian setiap pribadi menganggap dirinya bahwa dia bipolar. Dan kemudian bangga. Orang dunia sekarang kayak begitu, saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pribadi Yesus. Katakan amin, saudara. Dan firman-Nya katakan, Ia datang, yaitu roh kebenaran itu. Ia yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran itu. Amin. Kita enggak jadi pribadi yang pelin-pelan. Katakan amin, saudara. Tapi pribadi yang dikuasai oleh kebenaran Roh Kudus itu. Atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan kan izinkan saya tuh sekarang masuk di usia 20, bukan umur saya. Jangan saudara sepertinya mau menghakimi saya. Hei nah umur 20, bukan. Maksud saya tuh saya melayani ipar-ipar saya yang mengalami gangguan kesehatan mental, saudara. Hampir kurang lebih ini masuk di usia 28 tahun. Jadi saya harus merawat mereka bersama dengan suami. Itu hampir 28 tahun sebelum kami menikah. Jadi saya udah tahu kondisi mereka. Jadi kan kisahnya teh begini, saudara. Kisahkan ya Pak ya, udah bebasnya, ini cuma satu sesi, bapaknya, bapak tenan naon ya Pak Yosianya? Oke tenan naon, si bapak si gaduh sidin. Jangan Pak, saya udah jinak Pak. Jadi saudara, kisahnya tuh gini, ada seorang jemaat yaitu saya saudara. Kemudian saya teh melihat ada seorang hamba Tuhan lagi khotbah. Terus saya teh di tengah-tengah sekumpulan jemaat itu, saya teh begini, melihat dia teh khotbah. Tuhan, kalau boleh aku menikah dengan dia. Jadi saudara, saya teh berdoa lagi di tengah-tengah dia sedang berkhotbah. Itu tahu gak saudara, waktu selesai beribadah, itu saya keluar, dia kan salamin jemaat. Dia kemudian ngomong begini, hei Lasma, saya tunggu kamu di pastori. Allah Tuhan Yesus, aya naon, saya tadi karek ngadoa, makanya hati-hati ngedoain hamba Tuhan ya. Harus yang benar saudara. Itu hambanya Tuhan langsung saudara. Urusannya langsung sama Tuhan saudara. Itu saudara, saya langsung dipanggil. Lasma, nanti ketemu saya di pastori. Selesai saya menyelesaikan segala sesuatunya. Kamu tunggu aja saya di situ. Itu saudara tahu. Waktu dia datangin saya di pastori. Tahu? Enggak tahu kan? Ya ngomong dong gini, kalau saya bilang tahu, enggak tahu Bu. Jangan malah melototin saya. Jadi saudara, suami saya saat itu si Binsar ini saudara. Itu saya duduk di sofa terus kemudian dia terengah-engah bawa whiteboard keluar. Terus dia bilang begini, Lasma kalau kamu mau menikah dengan saya, mau menikah dengan saya? Hei ngomong cinta ge acan, hei. Saya baru mendoakan, kenapa Tuhan? My dream come true. Itu saudara dahsyat loh saudara. Jangan ditoel-toel. Lagi bergumul, kayaknya mah udah punya suami pan. Oh, jangan doain lagi yang lain. Gusti nu agung Tuhan, mana suaminya? Enggak ada, aduh Tuhan Yesus tolong Tuhan. Dia bilang begini, Lasma kalau kamu mau menikah dengan saya, dia bilang. Yang pertama, gereja di tempat ini, kan saudara kami itu melayani kaum marginal. Jadi orang-orang yang banyak dipandang sebelah mata oleh banyak orang saudara. Jadi dia bilang begini, gereja ini hanya sanggup ngasih persembahan kasih ke full timer itu sebulan 30.000. Allah, 30.000. Gaji saya saat itu saudara berkali lipat dari 30.000 eta. Saya bilang begini sambil merenung, saya tahu kamu berkarisma, tapi 30.000 sabulan mah atuh euy, kumaha? Poin 1, poin 2 saudara, dia bilang begini. Kalau kamu mau menikah dengan saya, nanti di Komsel
Kita suka diongkosin sama jemaat. Diongkosinnya 5.000. Jadi saya langsung mengalihkan. Matematika saya langsung mendadak jadi cair, saudara. Jadi pinter. Saya hitung-hitung kalau 4 minggu berarti total berarti ayah 40.000 ya. 30 sama 20, 50.000. Kalau 5 minggu berarti ada 55.000. Alah Tuhan 55.000. Tapi saya tetap mencoba kuat mendengar itu semua. Poin yang ketiga. Ini lebih tegang lagi saudara. Saya mau kamu berhenti dari pekerjaan kamu dan kamu langsung sekolah Alkitab habis kita menikah. Wow, 55.000, wow. Saya disuruh berhenti bekerja, wow. Dan kemudian dia bilang begini, saya gak butuh istri yang pintar cari duit, tapi saya butuh istri yang mau melayani jiwa-jiwa bersama-sama dengan saya. Allah saudara, saya langsung menyesal tadi doain dia. Yang keempat, ini endingnya. Kalau kamu menikah dengan saya, kamu harus merawat ipar-ipar kamu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Plus seorang ibu yaitu mertuamu yang mengalami kondisi juga sangat labil di emosinya. Karena dia seorang janda sejak umur 32 tahun. Dan harus membiayai 7 orang anak. Kebayang gak? Umur 32 tahun punya 7 anak saudara. Tiap tahun melahirkan. Sampai suster yang ada di Santo Yusuf katanya heran. Nah si tante teh geus aya deui ka dieu teh cenah. Bari jeung kieu wae saudara. Loh, bayangkan saudara, tapi hidup mama mertua saya itu hidup yang setiap hari juga mengalami penyiksaan waktu suaminya masih hidup. Penyiksaannya gak main-main. Dia seringkali dilempar air rebusan yang sedang dia masak. Air rebusan untuk dia mandi di dekat kamar mandi. Kalau suaminya kalah judi, saudara dan lain sebagainya, dia lemparin tuh air rebusan itu. Bisa kebayang ya, saya akan menghadapi 4 ipar saya yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan kemudian 1 mama mertua yang uniknya luar biasa, saudara. Karena dia pun juga berjuang untuk memenuhi kehidupan 7 orang anaknya. Jadi saudara tahu, saya langsung ngomong begini. Binsar. Saya gak ngomong lagi pendeta, saudara. Binsar, saya perlu semalam suntuk untuk berdoa. Apa yang kamu sampaikan. Saudara, saya bergumul. Bergumul sangat luar biasa malam itu, saudara. Besok paginya dong dia telepon saya. Lasma, gimana jawabannya? Eta edunya ai pendetanya nyatakeun cintanya, geus mah teu nyatakeun cinta ngajakan kawin, mere persyaratanna loba kitu cek saya teh. Aduh. Itu saudara dia tanya begini sama saya. Lasma gimana jawabanmu? Oke. Karena kamu memang jawaban doa saya menyatakan siap. Tapi sebelumnya dia ngomong begini. Kamu jangan lama-lama ya ngejawabnya. Saya masih harus bertemu dengan kandidat yang lain. Jadi ternyata bukan hanya saya. Pantesan dia bawa whiteboard saudara. Karena dia memang punya persiapan banyak beberapa kandidat. Lalu. Pantesan dia pede saudara. Akhirnya saudara saya bilang, oke, kita berjalan. Persiapannya simpel 3 bulan saudara. Dan kemudian saya harus setiap hari merawat ipar-ipar saya. Yang perempuan saya yang rawat, yang laki-laki sama suami saya. Kalau dia lagi datang bulan maaf, mensnya keluar saudara, darahnya keluar saudara. Dia gak bisa ngapa-ngapain, saya yang harus pel. Karena dia gak mau pakai duk saudara. Dia berkeluar itu begitu aja. Saya harus cebokin. Karena saudara kalau nggak begitu, dia makan saudara, dia bisa 2 jam dia hanya liatin nasi dan kemudian diajak ngobrol nasi itu. Dan kemudian kalau dia mandi ditinggalin saudara, dia malah ngobrol sama shower saudara. Dan kemudian obrolannya selalu sama setiap kekecewaan mereka. Saudara tahu kenapa saya harus ceritakan tentang hal ini? Itu diawali bagaimana mereka punya kehidupan bipolar. Dan kemudian
dia mengalami skizofrenia, saudara. Karena terbiasa nggak menjalani hidup dengan apa adanya hidup dia. Dan dipimpin oleh roh. Mereka bukan orang-orang yang biasa-biasa, saudara. Saudara tahu, mereka lulusan Unpad dengan hasil nilai cum laude, saudara. Yang satu sarjana hukum, yang satu sarjana ekonomi, kembar itu 2, saudara. Dan kemudian yang satunya lagi Vkom, saudara. Paham? Ngerti, saudara? Oh, mereka pelayanannya gila-gilaan dulu, saudara. Tapi ternyata, saudara, mereka menjalani pelayanan itu. Dan mereka menghidupi kebenaran itu hanya pada saat mereka di gereja. Di luar, mereka tidak hidup dalam kebenaran itu. Ngerti? Dan kemudian mereka jadi dipermainkan oleh kebenaran iblis. Perhatikan, kenapa kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Karena Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Geplok kiri kanannya sadar, bilang gitu, saudara. Selanjutnya, saudara, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Oh iya, saya harus bahas ini, saudara. Siapa orang benar itu? Tadi kan membawa kebenarannya, kita harus tahu dulu siapa orang benar itu, saudara. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, mencuri itu benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Sekarang saya tanya, tidak mencuri itu benar apa salah? Hanya Bapak yang menjawab belum tentu. Bapak seperti menantang saya. Salah, saudara. Salah kenapa, saudara? Kalau kita membiarkan pencuri atau enggak ngasih tahu pencuri, firman Tuhan bilang, barang siapa yang tidak menegur, dia juga jadi berdosa. Paham? Ngerti ya, saudara ya? Ini yang dimaksud dengan kita itu harus hidup dalam kebenaran itu. Dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya, saudara. Tidak mencuri plus ngasih tahu. Benar apa salah? Bapak mulai tidak mau menjawab. Nanti kita PA jadinya ya Pak ya. Saudara, tidak mencuri plus ngasih tahu. Salah, saudara. Karena kemudian kita seringkali jadi hakim buat orang-orang yang melakukannya. Selanjutnya. Tidak mencuri plus ngasih tahu plus tidak menghakimi. Tolong dijawab sekarang. Benar apa salah, saudara? Saudara, salah. Kenapa? Karena seringkali kita merasa lebih baik dari orang-orang tersebut. Karena memang firman Tuhan bilang begini, dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10, kita baca sama-sama. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun apa katanya? Tidak. Ini hebatnya, saudara. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Setiap saudara dan saya itu dibenarkan oleh Allah. Katakan amin, saudara. Setiap kita itu menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan oleh Allah. Tapi kemudian responnya apa? Saudara dan saya harus mau dan tinggal dan suka dengan kebenaran itu. Itu yang dimaksud dengan kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membawa kita hidup dalam kebenaran itu di keseluruhan setiap area hidup saudara dan saya. Paham ya, saudara ya? Paham. Karena kecenderungannya adalah kita adalah orang-orang yang tidak benar. Tapi kemudian karena kasih karunia Allah, Dia memberikan Roh Kudus bagi setiap hidup saudara dan saya untuk membenarkan hidup saudara dan saya. Makanya harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia menuntun kita ada dalam kebenaran dari seluruh area hidup saudara dan saya. Selanjutnya, saudara. Yang kedua, kenapa harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Yang kedua selanjutnya adalah firman-Nya katakan demikian. Kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal 4 ayat. Aduh, teka tingali euy. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama 2-3 ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakan amin, saudara. Jadi kenapa hidup saudara dan saya harus mau dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus dapat mengalahkan roh yang jahat yang ada di dunia ini. Katakan amin. Dan roh itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini.
Loh saudara, di dunia ini memang banyak roh jahat. Jadi saudara, roh jahat itu bukan hanya saudara nini towok, saudara nini tewel, suster ngesot, suster jalan, suster berdiri, saudara. Bukan hanya begitu, saudara. Gundorwo, kuntil anak, saudara. Bukan, saudara. Tapi saudara, roh jahat itu juga mempengaruhi dan mengintimidasi hidup saudara dan saya untuk melakukan ketidakbenaran. Paham saudara? Yes? Yang kita hadapi bukan hal yang seperti itu aja. So, jangan takut saudara sama roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini. Katakan amin saudara. Karena roh yang Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya, itu roh yang lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Katakan amin. Jadi seorang dokter psikiater bilang begini sama saya. Kan setiap bulan saya bawa mereka. Terus kemudian dia bilang begini. Wow Bu, mereka tinggal semua dengan ibu. Iya. Terus kemudian dokternya bilang begini. Oke, berat sebetulnya Bu. Karena mereka bukan hanya secara psikologinya saja, tapi ada roh juga yang menguasai hidup mereka. Roh jahat itu yang mengintimidasi pikiran mereka, saudara. Dan waktu saya dengar omongan itu, saudara, saya bilang begini sama dokternya. Ya dok, saya percaya roh yang ada dalam hidup saya, yang Tuhan berikan, itu lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Wow, saudara, nggak mudah kemudian untuk mengurus mereka. Dan kemudian saya harus setiap hari juga berkata bahwa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya roh mereka tidak terimpartasi atas kami dan anak-anak. Saya mau belajar untuk kemudian saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saya tahu roh yang Tuhan berikan atas kami, itu roh yang lebih besar daripada roh yang harus orang-orang kami layani. Jadi mulai sekarang jangan takut ya sama roh-roh jahat. Coba lihat kiri kanan, lihat kanan. Muka-mukanya seperti yang muka-muka yang masih takut pergi ke kamar mandi sendiri gitu loh saudara ya. Harus ditemenin ke kamar mandi. Hey! Roh kita lebih besar, katakan amin saudara. Aduh saudara, terus kemudian saudara ngelewatin kuburan. Terus kemudian saudara permisi sama kuburan itu. Permisi, mau lewat. Tapi dia gak pernah permisi kalau di depan orang yang hidup saudara. Apa ini? Saudara lagi takut sama roh yang jahat itu saudara. Roh dunia itu, hello. Enggak, stop dengan hal itu saudara. Kita gak bisa tuh. Kita jadi malah takut dengan hal-hal konyol seperti itu. Karena roh yang Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya, itu lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Katakan amin saudara. Amin. Mulai sekarang kita gak kenal lagi dengan hal-hal tahyul ya. Sedikit-sedikit kita baca horoskop tentang hidup kita. Gimana ya minggu ini? Hey hello, itu tuh roh jahat saudara. Saudara, kemudian pada saat beberapa waktu yang lalu, saya dengan suami harus mengajar bimbingan rohani untuk anak-anak SMA. Saya nggak akan sebutkan sekolahnya sekolah apa. Terus kemudian saudara, tiba-tiba ada OB-nya mereka, perempuan, itu kesurupan. Kesurupan terus kemudian, karena mereka sekolah ini ada satu sekolah yang mereka harus bersihkan tapi kosong gitu. Nah si perempuan ini yang harus mengurus sekolah yang kosong itu. Kemudian kami dipanggil, khususnya saya, karena yang sedang kesurupannya perempuan. Terus Bu, boleh nggak Bu, ini ada yang kesurupan, boleh tolong dong didoain. Waduh saudara, saya habis sesi yang pertama saudara, saya jadi ngedatengin. Saudara, sebetulnya saya juga gentar. Karena kenapa saudara? Itu saudara, si perempuan itu ditahan sama 4 security, itu merekanya pada mental. 4 orang itu, aduh kebayang saya Wah saudara, saya datengin dan kemudian saudara, saya hanya bisa memeluk dia. Semua bilang begini, Bu hati-hati Bu, itu 4 orang kita di mental. Gak apa-apa. Oh saudara, saya langsung saudara ingat tentang ayat ini saudara. Wah, dalam nama Yesus, roh yang Tuhan beri lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Saya peluk dia saudara,
dan saya sebutkan nama Yesus di telinga dia. Saya nggak tahu dia agamanya apa, tapi yang pasti saya percaya pada saat saya menyebutkan nama Yesus itu ada roh Allah yang berkuasa untuk mengalahkan roh jahat atas hidup dia. Itu saya peluk dan kemudian matanya langsung kembali berbalik saudara, tadinya warnanya putih, agak kemerah-merahan saudara, saya peluk. Dalam nama Yesus, kasih Allah memenuhi engkau. Itu dia tiba-tiba lemas saudara. Oh dahsyat. Roh Kudus itu dahsyat, katakan amin saudara. Jadi kenapa kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu mengalahkan roh jahat yang ada di dunia ini. Amin. Mulai sekarang berani ya pergi ke kamar mandi sendiri ya. Enggak usah permisi-permisi ya lewat kuburan ya saudara ya. Enggak lihat-lihat lagi horoskop, katakan amin saudara. Selanjutnya, yang ketiga, kenapa kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus saudara? Selanjutnya, dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan, kita baca sama-sama 2-3 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi perhatikan saudara, kenapa kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus memiliki persediaan kasih Allah yang cukup buat hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Amin saudara. Roh Kudus itu memberikan kasih yang cukup atas hidup saudara dan saya. Waktu kita menghadapi pasangan kita, katakan amin saudara. Waktu kita menghadapi anak-anak kita, katakan amin saudara. Waktu kita harus melihat perekonomian kita hancur, katakan amin saudara. Kasih Allah cukup untuk hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya? Perhatikan. Roh Kudus itu memberikan kasih yang cukup buat hidup saudara dan saya. Untuk kita tetap punya pengharapan. Katakan amin. Haleluya. Mau ya hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Amin saudara. Amin. Kita mesti mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena memang dalam Roh Kudus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Dia punya waktu yang tepat untuk membereskan segala sesuatunya. Katakan amin. Tahu lagu yang lagi hype hari ini? Lagunya rada ngedangdut atau enggak rada ngerok. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh. Tahu enggak gitu? Ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh. Ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, apa katanya saudara? Beres kabeh. Sambil mikir. Oke. Itu segimana? Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh. Saya teh udah giginian tapi bapak teh seperti nggak pindah nadanya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh. Ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Beki susah ngikutin sayanya. Ada Tuhan Yesus beres kabeh. Karena di dalam Dia pengharapan kita tidak mengecewakan. Katakan amin saudara. Kalau kita hanya melulu melihat permasalahannya, melihat kebrobrokan suami kita, melihat kebrobrokan istri kita, lihat kebrobrokan anak-anak kita, pasti kita akan kecewa dan akan lelah. Tapi saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan terus punya stok kasih yang luar biasa buat orang-orang sekitar kita. Katakan amin saudara. Jadi kita terus punya pengharapan yang tidak akan pernah ada kekecewaan saudara di dalamnya. Waktu kita mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, yang mengecewakan hidup saudara dan saya.
Saya sebetulnya lelah saudara. Aduh saudara. Tahun 2017 kemudian saya harus pasang ring. Udah gak bisa dipungkiri saudara. Jantung saya berdegap kencang terus saudara. Kalau menghadapi orang-orang yang harus saya layani ini saudara. Ipar-ipar saya ini. Jadi 2017 saya pasang ring saudara. Dan kemudian saya minta sama suami saya untuk masukkan mereka ke tempat rehab. Saya capek. Saya bilang begitu. Masukin dulu mereka ke tempat rehab. Wow saudara. Setiap kami bawa setiap sebulan sekali ajak mereka jalan-jalan keluar dari tempat rehab saudara. Refresh. Aduh saudara. Mereka selalu harus kabur. Kabur gak tahu pergi kemana saudara. Saya harus nungguin dong di Ledeng. Karena mereka tempat rehabnya di Subang. Siapa tahu dia naik angkot saudara. Aduh tapi ternyata gak ada di Ledeng. Itu lucunya saudara, setiap mereka kabur itu kisah setiap bulan itu, lucunya selalu ada yang menemukan mereka. Dan kemudian ngasih tahu sama kami, Pak itu saudaranya ya saya temukan itu ada di Jatinangor, di Sumedang saudara, ada kadang di Bogor, kadang di Jakarta, itu pasti ketemu. Dan lucunya mereka pasti hafal nomor handphone kami. Itu saya bingung, itu kalau bukan memang Tuhan izinkan ya kami harus merawat mereka ya saudara ya. Karena kan pengharapan saya mah begini saudara. Atau kalau mereka udah kabur tanya tong balik deui. Teka panggih. Atau saya gak boleh bohong sama saudara. Saya merawat mereka teh capek lelah saudara. Tapi saudara hebat Roh Kudus itu saudara. Amin saudara. Dia limpah dengan kasih itu. Saya tetap dengan suami harus terus melayani mereka. Amin. Buktinya apa? Mereka terus didatengin lagi saudara. Mereka terus ketemu pada pengharapan saya. Mereka hilang saja dan tidak balik lagi. Saya merdeka saudara. Tapi enggak, Tuhan bilang. Ternyata kami terus harus diproses saudara. Untuk terus melimpahkan kasih. Menyalurkan kepemimpinan Roh Kudus itu dengan kasih itu kepada mereka. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada setiap kita semuanya. Saudara harus mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita punya stok kasih yang luber. Katakan amin saudara. Selanjutnya, kenapa kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus saudara? Yang keempat selanjutnya. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa katanya saudara? Adalah anak Allah. Jadi setiap kita itu saudara dipimpin oleh Roh Kudus pasti terkoneksi dengan kuasa. Katakan amin. Pasti terkoneksi dengan kuasa. Karena firman-Nya jelas katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak itu hubungan yang paling erat saudara dengan bapaknya. Betul? Hubungan yang paling kuat. Jadi gini bro. Bro anak saya. Contohnya begitu. Bro anak saya, perhatikan. Kan firman-Nya bilang, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Allah itu roh itu sendiri. Paham saudara? Kemudian kita jadi anaknya Allah. Berarti kan kuasanya Allah diberikan atas kita. Anak kita juga jadi punya kuasa. Betul gak saudara? Paham? Gitu ya? Saudara jadinya. Bapak itu siapa namanya? Bapak atau udah ibu? Bapak atau belum? Oh pas berarti. Dia anak saya. Saya memberikan kuasa sama dia. Dia juga jadi berkuasa. Katakan amin. Saudara. Seperti itulah kita. Kalau terkoneksi. Itu yang dimaksud dengan terkoneksi itu. Ya. Tapi kalau kamu lari, perhatikan. Kalau dia lari, dia jadi gak punya kuasa itu. Katakan amin saudara. Jadi kenapa harus mau dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita jadi pribadi-pribadi yang terus terkoneksi dengan kuasanya Allah itu. Atas hidup saudara dan saya, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya saudara. Dalam menghadapi setiap proses kehidupan yang ada. Karena kemudian kita punya kuasa. Karena kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin saudara. Dahsyat loh saudara.
makanya nggak heran kita naikkan pujian itu. Yang penting masih belum bisa juga. Tuhan, saya pikir waktu-waktu yang ada beliau teh belajar saudara ya. Tapi ternyata dia teh makalah kahokcai. Aduh saudara. Ingat, saya pasti akan naikkan pujian itu. Sampai saudara bisa. Saya suka dengan pujian itu saudara. Karena di dalamnya tuh keren banget. Meskipun kita banyak masalah. Memang benar. Kita di dunia ini pasti banyak masalah. Betul gak saudara? Makanya ada seorang penyair pujian saudara bilang begini. Langit dan bumi. Tahu lagu itu? Akan lenyap. Tetapi firman-Nya. Tetapi firman-Nya tinggal tetap. Dunia ini akan lenyap dengan kesusahannya. Katakan amin saudara. Karena dunia memang tempat untuk kita mengalami proses kehidupan itu. Halo saudara. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan punya kuasa karena kita terkoneksi dengan kuasanya Tuhan. Katakan amin saudara. Terus tinggal menjadi anaknya Allah. Katakan amin. Kita gak mudah terseret oleh dunia ini. Kenapa penulis pujian itu menuliskan kalimat yang pertama itu cuma satu kali? Langit dan bumi akan lenyap. Tapi bagian kalimat selanjutnya itu diulang 3 kali. Penyair ini mau ngasih tahu bahwa hanya firman-Nya, hanya Allah itu sendiri yang bisa menjamin hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Dan itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai. Haleluya. Haleluya. Amin. Harus mau dipimpin oleh Roh Kudus ya. Supaya kita terus punya kuasa itu. Terkoneksi dengan kuasanya Allah itu. Selanjutnya saudara yang kelima. Itu teh jam teh ya. Tak ada tanda merahnya maksudnya itu saya udah terlambat 17 menit gitu maksudnya. Saya teh merasa terintimidasi saudara. Aduh saudara. Memang sih habis dari tempat ini saya masih ada pelayanan lagi di Cimahi saudara. Betul ya Pak ya? Betul ya? Saya udah kelebihan 19 menit maksudnya Pak. Kumarek dianggeskeun wae ayeuna teh kumaha? Yang kelima saudara, yang terakhir. Kenapa saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus? Apa katanya di situ saudara? 2 Korintus pasal yang ke-8, pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Firman-Nya katakan 2-3 ya, kita baca sama-sama. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin saudara. Saudara kita jadi gak terkungkung. Karena memang waktu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus membawa kita kepada kemerdekaan. Haleluya. Haleluya. Orang yang merdeka itu saudara pasti dia berkembang. Katakan amin. Amin. Orang yang merdeka itu saudara dia pasti akan terus upgrade dirinya. Katakan amin saudara. Karena dia tidak terkungkung dengan dosa. Karena dosa itu membawa ketakutan. Tapi hidup dalam Roh Kudus, saudara dipimpin oleh Roh Kudus, itu membawa kita setiap hari mengalami kemerdekaan. Katakan amin saudara. Karena setiap hari kita mengalami perubahan hidup. Sebab Tuhan Allah adalah roh. Dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan saudara. Ada perubahan hidup setiap hari. Katakan amin. Perubahan yang setiap hari sesuai dengan kebenarannya. Hidup saya terkungkung dengan kehidupan seks bebas dan narkoba kurang lebih 4 tahun lamanya. Aduh saudara, mengerikan. Setiap malam minggu saudara, saya harus ditemukan sama seorang penjual Indomie di Jalan Merdeka di depan Hotel Panghegar. Saya masih ingat banget di Comberan saudara. Karena setiap weekend saya habis kerja saudara, saya ada di situ, saya pergi ke Dugem. Saat zaman-zaman jahiliyah saya, saudara di Asia Afrika itu ada beberapa dugem. Di Jalan Asia Afrika, kalau nggak salah 3 ya. Jadi saya kalau nggak puas dari dugem yang satu, saudara, saya harus pergi ke dugem yang lain. Belum puas, pindah lagi. Sampai saya lupa mobil saya diparkir di mana. Tapi saudara ada seorang bapak-bapak jual Indomie. Dia tarik saya, terus dia dudukin saya di tempat duduk tempat dia jualan. Dia bilang begini, maneh teh budak saha, awewe deui. Maneh teh saha, dia kasih Indomie,
Sampai saya sadar, saudara, benar-benar sadar. Dan saya baru ingat, oh iya, mobil saya diparkir di sana. Saya sampai sekarang mau nyari tukang Indomie itu. Tapi nggak ketemu-ketemu. Padahal saya mau ngasih Indomie sama dia. Loh saudara, orang itu loh saudara. Yang selalu menolong saya. Karena memang nggak tiap weekend juga sih saya ada di stopnya di comberan yang itu saudara. Tapi saudara, waktu saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kemudian firman-Nya katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan kemudian mengambil keputusan untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Saya kemudian mengambil keputusan untuk bertobat 180 derajat, bukan 360 derajat, saudara. Kalau 360 derajat gelo deui, saudara. Benar-benar berbalik metanoia itu, saudara. Berbalik tapi enggak stuck, tapi kemudian bergerak dengan kebenarannya Allah. Katakan amin, saudara. Itu yang dimaksud, saudara. Dengan hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita bukan hanya stop bertobat saja, tapi kemudian bergerak, saudara. Kan kita dimerdekakan, jadi bisa bergerak. Katakan amin, saudara. Bebas dimerdekakan. Tapi dengan kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya. Masih ada pergumulan, saudara, yang harus dilepaskan. Coba lihat kiri kanannya. Mau dipimpin Roh Kudus, bilang gitu. Saudara. Jabatan tangan, jabatan tangan. Sampai sekarang juga saya juga masih terus berjuang, saudara, prosesnya. Masih terus berjuang, jangan salah. Setiap kita itu terus berjuang untuk terus setiap hari ngalami kemerdekaan. Katakan amin, saudara. Terus berjuang. Itu yang dimaksud dengan perjuangan iman kita. Sekarang pertanyaan selanjutnya, saudara. Pertanyaan selanjutnya, saudara. Pertanyaan selanjutnya, saudara. Oke. Jadi saudara perhatikan. Belum masuk pertanyaan ternyata, saudara. Jadi begini. Roh Kudus itu memerdekakan kita. Dan kita dibebaskan dari setiap kuasa iblis. Katakan amin. Memerdekakan dari apa, saudara? Memerdekakan kita atau dibebaskan dari dosa. Memerdekakan apa kita, saudara? Memerdekakan atau dibebaskan dari hukum Taurat itu. Dan kemudian dimerdekakan seperti apa? Dibebaskan dari maut. Haleluya. Sebab memang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong dalam kesusahan setiap hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Kita dibebaskan dari setiap kesedihan yang ada. Roh Kudus itu penuntun dalam setiap kebuntuan kita. Waktu kita ngalami stuck, Roh Kudus memberikan hikmat. Amin. Dan Roh Kudus memerdekakan kita. Memberikan pembebasan dari keterikatan setiap hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu memberikan penghiburan kita. Dalam apa katanya saudara? Dalam setiap kegelisahan hidup saudara dan saya. Jadi saudara, pertanyaannya, ini baru pertanyaan saudara. Mau dipimpin Roh Kudus? Mau dipimpin Roh Kudus? Amin saudara? Mau dipimpin Roh Kudus? Mau? Mau apa mau banget? Benar mau banget? Benar mau banget? Tangan, kedua tangannya, angkat. Terus bilang begini, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Sebab dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Itu membuat hidup saudara ada dalam kehidupan yang keseluruhan area hidup saudara itu mengalami kebenaran. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu dapat mengalahkan roh jahat yang ada di dunia ini. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu saudara, kita punya persediaan kasih yang luar biasa. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu juga terkoneksi dan kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu membawa kita kepada kemerdekaan. Tekunlah menghidupi keputusan saudara. Keputusan untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Karena kemudian saudara, setiap kita gak boleh berhenti. Jangan berhenti hanya karena sulit. Justru dari situlah cerita hebatmu dimulai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan takut dengan setiap kesulitan permasalahan yang ada. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
kita naikkan pujian tadi yang sebelum masuk firman Tuhan. Yang hidup Penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati Ku buka hati untuk jamahanmu. untuk jamahan Amin. Yesus. berserah penuh Kiaralaya masih di kiatakalaya. hadiratmu. Amin. Yesus. Kau ambil alih Seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. lagi katakan pujian ini dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. ku buka hati Buka hati untuk jamahanmu. untuk jamahanmu, Berserah penuh berserah penuh di hadiratmu. di hadiratmu. Kau ambil alih. Ambil alih Ya Yesus. seluruh hidupku Ya Roh di Kudus. altarmu, Oh, menyembahmu. Ku buka hati jamahanmu untuk Tuhan. jamahanmu, Berserah penuh berserah penuh di hadiratmu. di hadiratmu. Kau ambil alih. Kau ambil alih Ya seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan, Buka kami buka hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. berserah penuh di hadiratmu. Amin. Kau ambil alih Ya Yesus. seluruh hidupku Haleluya. di altarmu, menyembahmu. Di altarmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu. Di altarmu, menyembahmu. Mari Roh Kudus, Holy Spirit, memenuhi setiap kami. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Imalalaya matakalaya masyikia matakalaya matakalaya. Uraya takalaya masyikia matakalaya matakaya masyikia matakalaya. Penuh, penuh setiap kami. Penuh dengan Roh Kudus. Imatakalaya matakaya masikila takalaya matakaya masikia matakaya. Haleluya. Yesus, Allah Roh Kudus, kami meraung di hadapan Engkau, cry out di hadapan Engkau, Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, amin. Di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Sorak-sorai tegap gempita buat Yesus, buat Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya. Mari Roh Kudus terus memimpin hidup kami. Dan kami mau berkata, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami berubah Tuhan Yesus. Berbeda pada saat kami datang di tempat ini dan pada saat kami pulang nanti. Karena ada firman Allah yang tinggal atas hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang akan terus menolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari lanjutkan karya-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dengan leluasa Engkau memakai setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya saat ini setiap tudung kedukaan itu sudah diangkat dalam nama Yesus. Digantikan dengan sukacita damai sejahtera yang daripada Allah. Kami terima itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang antusias katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Pendeta Muda Lasma Nenggolan MPD buat berkat firman Tuhannya yang luar biasa pada pagi ini. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan membawa korban persembahan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Bapa kalau pagi ini kami boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Dan Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja dan berkarya dalam setiap kami. Sehingga kuasa-Mu nyata berkuasa atas seluruh hidup kami. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada pagi ini. Terima kasih, kami kembalikan segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan untuk yang bertugas. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kasih setianya yang
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Selain Bapak Ibu memberikan secara langsung, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dan persepuluhan melalui transfer dengan nomor rekening yang telah tersedia. Atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Puji Tuhan. Untuk jadwal kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihat di layar di hari-hari apa dan jam-jam berapa, dan mari kita ikut serta di dalamnya. Pengumuman berikutnya yaitu minggu depan kita akan ibadah raya bersama-sama kembali di tempat ini tanggal 29 Juni 2025 yaitu Hari Keluarga. Pukul 7 GBI Suryani dengan pembicaranya Bapak Pendeta Muda Yosia Nazara STH. Judulnya Keluarga yang Dipimpin oleh Roh Kudus. Blessed Kid Zoo Trip, ada posternya yaitu pada hari ini tanggal 22 Juni 2025. Nah, hari ini anak-anak sekolah minggu akan pergi ke Zoo Trip. Jadi kita mau berdoa. Kita berdoa untuk cuaca, untuk kesehatan anak-anak semua dan guru-guru sekolah minggu di mana mereka boleh bersuka cita bersama. Berikutnya adalah Sekolah Injil Liburan Abi Suryani. Ada posternya juga hari Senin 23 Juni 2025. Tempatnya di GBI Suryani. Nah, ini ada pengumuman yang panjang Bapak Ibu. Harus disimak baik-baik biar nggak salah ya. Botram Hari Keluarga GBI Suryani. Ada juga tuh posternya. Sehubungan dengan Hari Keluarga pada tanggal 29 Juni 2025, maka setelah ibadah selesai kita akan mengadakan botram bersama. Yaitu berbagi makanan dan dari kita untuk kita, yaitu makannya di tempat, nggak boleh dibawa pulang kecuali kalau sudah berlebih ya. Jenis makanan bisa berupa snack atau kue-kue, bisa boleh basah ataupun kering ya. Jemaat Tuhan dapat berpartisipasi dalam acara ini dengan dua cara. Pertama, membawa makanan atau minuman di hari minggunya maksudnya ya. Misalnya Bapak Ibu mau membawa goreng pisang, saya bisanya hanya ngasih 10 aja, nggak apa-apa ya. Kita akan berkumpul bersama dan makan bersama minggu depan di tempat ini. Terus sumbangan berupa uang yang akan dikelola dan dibelikan makanan oleh panitia. Misalnya Bapak Ibu memberikan 10.000, nggak apa-apa juga, kita akan terima dengan penuh sukacita. Yang penting kebersamaan di tempat ini untuk minggu depan ya. Mau ngasihnya besar, haleluya, puji Tuhan ya. Terus bagi jemaat Tuhan yang bersedia ikut ambil bagian dalam penyediaan makanan dan minuman untuk botram minggu depan, silakan menghubungi Ibu Seli. Ya, untuk sumbangan berupa makanan atau minuman. Jadi maksudnya biar nggak bentrok. Misalnya saya bawa pisang goreng, si ini bawa pisang goreng. Nah, jangan sampai bentrok gitu ya. Terus untuk Ibu Julina itu untuk sumbangan berupa uang, bisa langsung atau transfer ke rekening gereja ya. Pengumuman yang lain, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan, yaitu untuk Ibu Cuilin. Puji Tuhan hari ini hadir ya Tante. Ada ya, puji Tuhan. Tuhan semakin pulihkan Tante ya. Dan juga untuk Bapak Bebeng. Kita berdoa untuk sekolah minggu, remaja pemuda untuk sekolah, kuliah dan pekerjaan mereka. Dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai dan memberikan kesehatan. Pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu silahkan menghubungi nomor-nomor yang tersedia dan mereka siap untuk ditelepon dan membantu seluruh sidang jemaat Tuhan. Tetap menjaga kesehatan untuk kita semua karena musim hujan terus menerus ya Bapak Ibu, dan juga kita berdoa minta kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Ada latihan pujian keluarga Allah setelah selesai ibadah, nanti Bapak Ibu setelah bersalaman silahkan masuk kembali untuk berlatih bersama-sama. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain, saya serahkan kepada Bapak Aris untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Yuk kita sama-sama berdoa syafaat pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Ibadah yang luar biasa pagi ini kami boleh ke rumah-Mu Tuhan, boleh beribadah Yesus.
Sungguh hal yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tiba waktunya kami juga berdoa bersyafaat Tuhan. Yang pertama kami berdoa buat kegiatan Tuhan di gerejamu, di tempatmu ini Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Buat kegiatan-kegiatan ibadah Tuhan. Buat persekutuan doa hari Selasa, hari Rabu. Kami yakin dan kami percaya Bapa, mari Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan melawat setiap kegiatan ibadah kami. Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan hadir Tuhan. Engkau yang sungguh Tuhan mengubahkan kami Tuhan dari Tuhan hari ke hari agar kami semakin hari semakin sempurna seperti Engkau Tuhan, agar kami Roh-Mu yang bekerja atas kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran, agar sungguh Tuhan ibadah kami bukan ibadah yang sia-sia Tuhan, tapi punya dampak Tuhan atas kehidupan kami. Ada hal yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa melalui kegiatan-kegiatan kami di tempat ini Bapa. Kami yakin dan kami percaya, ajar kami sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada ini Tuhan, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, seperti firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terus dan terus Tuhan Engkau memproses kami Tuhan, Engkau mengubahkan kami dan serupa segambar Tuhan, seturut Tuhan dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang mengikuti kegiatan ini Tuhan, agar mereka juga boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan. Mereka boleh diubahkan sama Tuhan. Mereka boleh bertumbuh, mengalami Tuhan, mengenal kuasa Tuhan. Ada hal yang luar biasa mereka alami Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka sungguh Tuhan senantiasa Tuhan berada di dalam rencana-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami serahkan kegiatan selama seminggu di gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sungguh berdaulat, Tuhan yang sungguh mengubahkan kami Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat acara sekolah minggu Tuhan. Bless Kids Youth Dream dan Seal sekolah minggu Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, biar acara ini boleh membawa anak-anak-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Mereka boleh Tuhan senantiasa Tuhan tahu siapa Engkau Tuhan. Mari Tuhan pakai Tuhan guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Pakai acara ini Tuhan untuk sungguh Tuhan mereka boleh mengalami Tuhan. Mereka boleh Tuhan tahu kebenaran-Mu. Dari kecil mereka boleh Tuhan tahu Tuhan apa yang mereka Tuhan rindukan terjadi, dan Tuhan membawa mereka Tuhan ke hal-hal yang Tuhan rindukan buat mereka anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan, di mana kami Tuhan lahir dan mengenal Engkau di tempat Indonesia Bapa. Mari Engkau Tuhan yang sungguh memberkati bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, pagi ini kami memberkati bangsa kami memberkati Indonesia Tuhan, kami memberkati pemerintahan kami memberkati perekonomian, kami memberkati keamanan bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa kami dan sedang terjadi di bangsa ini, kami yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa baik untuk bangsa kami. Tuhan punya rencana yang ajaib, yang luar biasa untuk Indonesia, dan kami yakin dan kami percaya Tuhan akan memakai siapapun, apapun, dan hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan rencana-Mu digenapi atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati Tuhan dari segala Tuhan penjuru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau Tuhan yang sungguh punya rencana yang terbaik atas bangsa kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini. Oh Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan. Kami bersyukur buat Ibu Cuilin yang telah ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan yang terus pulihkan keadaannya, berikan kesehatan yang sempurna dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Bebeng yang kesehatannya terganggu saat ini. Oh Tuhan, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang melenyapkan sakit penyakit,
pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Oh Tuhan, tangan Allah yang maha kuasa telah menjamahnya saat ini. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat sekolah minggu, remaja, pemuda. Oh Tuhan, yang mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan berkati mereka. Tuhan yang berkati dalam studi mereka. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka Bapa. Oh Tuhan, dan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun mereka yang mengikuti live streaming. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya mereka Bapa, dan mereka boleh senantiasa mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan, oh Tuhan, kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh melalui semuanya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kau yang memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, memimpin dan menyertai senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Secara khusus Tuhan, buat hamba-Mu Ibu Lasma yang telah melayani kami lewat firman-Mu. Tuhan terus berkati hikmah yang daripada Allah, kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dan banyak jiwa yang dimenangkan, dikuatkan lewat pelayanannya. Tuhan berkati hidupnya, pelayanannya, keluarganya, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas umat-Mu semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya-Mu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama saya katakan amin.